Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذاكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah kemarin kita mengetahui tentang air Zam-Zam itu penyebabnya, di sini Syekh Muhammad Abdul Yamani menjelaskan sedikit tentang awal munculnya air Zam-Zam. Wan fajaratir rimal anil wadi'ah, terbelah pasir-pasir dari titipan. Fa idza hiya zamzam ainun la taghidu, maka titipan itu adalah berupa Zam-Zam, mata air yang tidak pernah habis. Wasidku ila ilhami Hajar hina qalat li abi tifl alladhi jaa bihi ma'a ummihi ila hadzal wadi al-ajrad al-yabis. Dan air Zam-Zam ini merupakan suatu kebenaran ilham yang didapatkan oleh Ummuna Hajar, seorang wanita yang berkata kepada ayah daripada putranya yang membawanya ke tempat lembah kosong, gak ada penghuni, kering, yaitu Nabi Ibrahim yang membawa Sayyidatuna Hajar bersama putranya yang masih bayi saat itu ke lembah yang tanpa penghuni, nggak ada air. Nah, itu di Mekah saat itu, tandus, nggak ada penghuninya sama sekali. Dalam ilham itu menggambarkan kemudahan kepada Sayyidatuna Hajar, walaupun keadaannya demikian ya. Sehingga untuk memastikan lagi, Sayyidatuna Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu akan hal ini? Maka Sayyidina Ibrahim al-Khalil alaihissalam, na'am, jawabannya ya. Walam yazid thumma walla musri'an, enggak ditambahi apa-apa, cukup jawaban iya, kemudian langsung berpaling dengan segera, ka'annahu ala mau'id, seakan-akan beliau sudah menunaikan janjinya dan melakukan janji yang lain, artinya tugas yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugasnya Nabi Ibrahim hanya meletakkan Sayyidatuna Hajar dan Nabi Ismail di Mekah, ditinggal. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ditanya apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, jawaban Nabi Ibrahim hanya cukup jawaban na'am, ditinggal sudah. Maka Sayyidatuna Hajar ketika mendengar jawaban na'am dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ucapan beliau, idzan la yudayyi'una, kalau seperti itu Allah nggak akan menyia-nyiakan kita, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Karena dalam setiap perintah Allah nggak mungkin Allah akan hanya sekedar memerintahkan tanpa memberikan bantuan, karena nggak mungkin bisa kita lakukan. Tanpa bantuan dari Allah nggak mungkin kita bisa melakukan. Sehingga ketika Allah memerintahkan, maka di situ kita pasti bisa melakukannya, dan itu atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali dalam kondisi dalam kadar yang itu mampu untuk ia lakukan, dan kemampuan itu tetap dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal apapun yang kita lakukan, jangan pernah merasa kita punya amal karena kemampuan kita, tapi karena taufik.
bitaufiqillahi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat itu bisa menjadi taat. Bitaufiqihi saral muti'u yuti'uhu. Dengan taufik dari Allah, orang yang taat itu bisa melakukan ketaatan. Tanpa taufik dari Allah nggak bisa. Nah, karena itu katanya Sayyidatuna Hajar, kalau seperti itu Allah nggak akan menyanyiakan kita. Nah, karena itu Syekh Muhammad Abdul Yamani mengatakan, ajal ya Umma Ismail, benar apa yang engkau katakan, betul wahai ibu Ismail, lan yudayyi'akum Allah, Allah nggak akan pernah menyanyiakan kalian berdua. Apalagi wa fi sulbi walidika wadi'atul wujud, karena di dalam sulbi anak yang kamu lahirkan ini, yaitu Nabi Ismail, ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadiyatus sama, sebagai hadiah daripada langit, ilal haya, kepada kehidupan, biman fiha wa ma fiha, untuk orang-orang yang hidup dan apapun yang ada di dalam kehidupan itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajal ya Umma Ismail, betul Allah nggak akan menyanyiakan kepada kalian wahai ibu Ismail. Innallaha sayujaddid biwalidika sadiqal wa'di di bajatil haya. Allah akan memperbaharui, mengupgrade dengan anakmu ini orang yang menepati janji untuk merubah, memperbaharui, memperindah kehidupan. Wa sayakhla 'alaiha min jalabi bil faidi samawi ma yuhawilu dhulamaha nuran wa jibalaha ma'adin wa hadabaha ma'nairil hidayah. Allah akan melepas daripada kehidupan, daripada penutup-penutup yang akan mengguyur dari langit yang bisa merubah kegelapan menjadi cahaya, gunung-gunung menjadi tempat ibadah, kemudian tempat-tempat yang tinggi itu menjadi sumber-sumber untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa widyanaha masajid yata'abbadu fi maharibihal muwahhidun, dan lembah-lembahnya dijadikan masjid, tempat ibadah, tempat sujud bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa afaqaha marati' lil hurriyatil insaniyah, datarannya itu semua menjadi tempat untuk orang-orang manusia-manusia yang akan menjadi merdeka. Yarta' fi masadihihal mu'minun biqadasatil hayah, orang-orang yang beriman akan merasa di dalam dataran itu dengan ketenangan, kesucian kehidupan. Wa tatafallaqu sukhuruha an ansiril asrar fi hadzal wujud, akan muncul dari batu-batu yang besar yang tersembunyi, akan muncul rahasia-rahasia dalam kehidupan ini. Dari mana munculnya itu? Anin nuril makhbu' fi mishkat kanzil ghaib, dari cahaya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mishkah, sesuatu yang terbuat dari kaca, muncul dari situ kanzil ghaib. Nah, cahaya itu bisa mengeluarkan, menunjukkan gudang daripada sesuatu yang tidak bisa terlihat. An kalimatillahi wa amanatihi mundu kana adam bainat tin wal ma, dari tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung-tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dari Nabi Adam masih terbentuk dari tanah dan air, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini mulai mengarah kepada kenapa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan az-zabih. Zabih yang kedua, yang disembelih kedua. Itu penyebabnya adalah nazru Abdul Muttalib, nazarnya Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq, wa kana Abdul Muttalib fima yaz'umun nazara hina laqiya min Quraisy ma laqiya inda hafri Zamzam. Sayyidina Abdul Muttalib, menurut pendapat mereka, ahli sejarah, mereka mengatakan bahwa beliau bernazar ketika apa yang terjadi dari orang kafir Quraisy saat menggali sumur Zamzam tersebut.
Ya, kejadian-kejadian yang kemarin kita sebutkan itu akhirnya membuat Abdul Muthalib nazar. Apa itu nazar? La in wulid lahu asyratu nafar thumma balaghu hatta yamna'u la yadhbahanna ahaduhum lillahi indal Ka'bah. Andai dilahirkan 10 anak untuknya sampai mereka dewasa, sampai ada yang melarang, maka beliau akan menyembelih salah satu daripada putranya di Ka'bah. Menyembelihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berjanji akan menyembelih anaknya kalau punya anak 10. Salah satu dari mereka akan disembelih ketika punya anak 10, ketika sudah masuk usia baligh disembelih. Sampai ada yang melarang. Kalau ada yang melarang baru berhenti. Kalau nggak ada yang melarang akan disembelih. Sehingga falamma takamala banu asyra, ketika sudah sempurna anaknya 10, saat menggali kan masih satu anaknya, yaitu Harith. Berjanji kalau anaknya sampai 10 akan disembelih satu. Ketika sampai 10 dan beliau tahu wa arafa annahum sayamna'uhu, putra-putranya ataupun orang kafir Quraisy akan melarang menyembelih putranya. Yaitu putranya ada Harith, ada Zubair, ada Hajil, ada Dirar, ada Al-Muqawwim, ada Abu Lahab, ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Talib, dan Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Dikumpulkan itu putra-putranya. Tsumma akhbarahum binadri, dikabari dulu bahwa beliau pernah nazar seperti itu. Wa da'ahum ilal wafa lillahi azza wa jalla bidzalik. Sayyidina Abdul Muthalib mengajak putra-putranya untuk bisa membantu beliau menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'uhu, mereka semuanya patuh. Tapi mereka bertanya, "Kaifa nasna?" Terus gimana caranya? Yang disembelih siapa? Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan, "Liyakhud kullu rajulin minkum qidhan thumma yaktub fihi ismahu thumma tuni." Setiap dari kalian itu mengambil satu wadah, tulis namanya, kemudian bawa kepadaku. Fafa'alu thumma atahu fadakhala bihim jawfal Ka'bah. Dibawa itu wadah tersebut yang ada tulisan namanya, dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Walamma jaa yastaksimu bil qadah fi jawfil Ka'bah kharajal qadhu ala ibnihi Abdullah. Nah, ketika sudah masuk di dalam Ka'bah, mulai diundi itu wadah mana yang akan keluar namanya. Ternyata keluar namanya putranya yang bernama Abdullah. Namanya Abdullah. Fa akhadha Abdul Muthalib bi yadi ibni Abdullah. Langsung dibawa itu oleh Sayyidina Abdul Muthalib, diambil putranya yang bernama Abdullah, wa akhadha syafrata, ngambil pisau. Tsumma aqbala bihi ala Isaf wa Nailah, kemudian menghadap ke patung sonam yang bernama Isaf dan Nailah. Haitsu yanharun, memang biasanya di situ mereka menyembelih hewan di situ. Lah Sayyidina Abdul Muthalib juga nyembelih di situ. Orang kafir Quraisy nyembelihnya di situ, ya beliau juga nyembelih di situ. Fagamat ilahi Quraisy, ketika melihat itu orang kafir Quraisy melihat berdiri min andiyatiha, dari tempat mereka biasanya kumpul-kumpul gitu. Mereka bertanya, "Ma turidu ya Abdul Muthalib?" Apa yang akan kamu lakukan wahai Abdul Muthalib? Dijawab oleh Sayyidina Abdul Muthalib, "Azbahu." Aku akan sembelih ini putraku ini. Maka orang kafir Quraisy mengatakan, "Wallahi la tadbahu abadan." Demi Allah jangan pernah sembelih anakmu ini. Bukan berarti mereka muslim ya, kata-kata demi Allah wallahi itu memang sudah menjadi kebiasaan dari mereka. Sumpah itu kata-katanya ya demi itu, tidak apa dengan kata-kata itu. Hatta ta'dzira fihi, sampai kamu punya alasan apa penyebab kamu menyembelihnya ini. Kenapa kalau tanpa alasan menyembelihnya? Fala in fa'alta hadza la yazalu rajul yajib ibni hatta yadba'u fama baqun nas ala hadza. Kalau kamu tetap melakukan ini, maka orang akan melakukan hal demikian, tiba-tiba bawa putranya disembelih terus, dan itu enggak ada selesainya nanti. Akhirnya summa asyar Quraisy ala Abdul Muthalib ayadhaba ila al-Hijaz. Mereka memberikan saran kepada Abdul Muthalib untuk
berangkat ke Hijaz. Karena fa inna biha Arafah, ada seseorang yang namanya Arafah. Arafah ini punya pengikut dari jin. Ya, pengikutnya dari jin. Fayas'aluhu an dzalik, untuk ditanya bagaimana ini kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan. Sehingga mereka berangkat datang ke Madinah. Hijaz itu Madinah. Fawajadul Arafah, mereka mendapati Arafah itu wahiyya sajah. Arafah ini seorang wanita yang ngaku jadi nabi di zaman itu, sebagaimana disebutkan oleh Yunus bin Bukair an Ibn Ishaq di Khaybar. Farakibu hatta ja'uha, mereka datang ke sana. Wa qasa 'alaiha Abdul Muttalib khabarahu wa khabara ibnih, diceritakan apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan kepada putranya. Maka si Arafah ini mengatakan, irji'u anni al-yawm, nanti kembali lagi hari ini. Sekarang pulang, nanti kembali lagi hari ini. Hatta ya'tiyani tabi'i, sampai pengikutku dari jin ini datang kepadaku. Fa'as'aluhu, nanti aku tanya sama dia apa yang harus dilakukan. Wes kembali pulang. Ketika keluar, falamma kharaju qama Abdul Muttalib ya Allah, keluar dari tempat itu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya minta petunjuk kepada Allah. Kemudian semua ghadaw 'alaiha, kembali kepada Arafah lagi. Mereka Quraisy ini datang kepada Arafah lagi, mengatakan kepada Arafah ini, qad ja'anil khabar, katanya Arafah sudah datang kabar. Tanya, kami diafikum, tebusan ketika seseorang itu membunuh itu berapa di kalangan kalian, ya, di kalangan Quraisy, ketika seseorang membunuh, sebagai tebusan ganti ruginya itu berapa yang harus dibayarkan? Mereka menjawab, asyrun minal ibil, 10 onta. Nih, 10 onta. Saat itu ya seperti itu. Adapun dalam syariat Islam beda lagi nanti. Ketika tidak terjadi kisos, ketika tidak terjadi kisos, maka gantinya nanti ada 100 onta dan yang lain sebagainya, nanti panjang. Akhirnya si Arafah ini mengatakan, farji'u ila biladikum, sudah kalian pulang ke negeri kalian, tempat kalian. Kemudian tsumma garribu sahibakum wa garribu asyra minal ibil, dekatkan, maksudnya siapkan yang akan disembelih itu dan siapkan 10 onta. Maksudnya buatlah seperti undian gitu, antara 10 onta atau yang akan disembelih. Sumadribu 'alaiha wa 'alaihi bil qadah, ya, diundi. Fa in kharajat 'ala sahibikum fazidu minal ibili 'alaiha. Kalau memang yang keluar nanti itu adalah anak yang akan disembelih, maka tambah ontanya 10. Hatta yardarabukum, sampai Tuhan kalian puas. Wa in kharajat 'alal ibil, kalau sudah yang keluar itu adalah onta, ya sudah, fanharuha, sembelih. Jadi kalau diundi keluar itu nama Abdullah, ya tambah 10 lagi ontanya, undi lagi sampai ketemu nama yang keluar onta. Kalau sudah keluar onta baru sembelih ontanya. Berapa jumlahnya ya wis itu. Nah, pulang mereka sampai ke kota Mekah, sepakat mereka akan menjalankan itu. Sayyidina Abdul Muttalib tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri orang kafir Quraisy ini yang mengundi lagi. Diundi akhirnya. Subhanallah, diundi yang keluar namanya Abdullah. Awalnya kan 10 kambing dengan Abdullah. Karena yang keluar nama Abdullah tambah 10 lagi jadi 20. Diundi lagi keluar nama Abdullah sampai 10 kali. Ya, sampai 10 kali. Jadi ontanya sudah sampai 100. Setelah 100 baru keluar, ketika diundi lagi keluar onta. Selesai 100. Sehingga Quraisy
ketika itu mengatakan kepada Abdul Muthalib, saat itu Sayyidina Abdul Muthalib itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, qad radiya rabbuka ya Abdul Muthalib. Wis Tuhanmu sudah puas dengan 100 onta ini. Fa indaha za'amu annahu qal, sehingga ketika itu mereka meyakini bahwa Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan, "La, enggak. Aku enggak percaya lek 10 terus metu." Wis enggak, katanya Abdul Muthalib. Karena enggak beliau ini memang orang yang berkeyakinan dengan Nabi Ibrahim kok. Jadi enggak terlalu percaya dengan orang-orang yang rada antik-antik ngono iku. Hatta adriba alaiha bil garah salah samarat. Coba balenon ping 3. Lek wis ping 3 baru keluar nama onta 3 kali nanti baru katanya. Akhirnya dicoba sampai 3 kali betul keluar nama onta akhirnya disembelih 100 onta tersebut, sehingga tidak terjadi setelahnya ada penyembelihan manusia di di hadapan Makkah, di hadapan Ka'bah. Ada riwayat bahwa ketika sampai 100 itu diundi lagi keluar nama Abdullah, sehingga ditambah 100 lagi, jadi 200. Sampai ketika 200 diundi lagi keluar nama Abdullah lagi sampai 300, baru setelah 300 keluar onta. Tapi yang lebih sahih cerita yang pertama. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab an Yunus bin Yazid an Zuhri an Kubaisah an Du'aib anna Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seorang perempuan, annaha nazarat dzabha waladiha indal Ka'bah. Perempuan ini nazar untuk menyembelih putranya di hadapan Ka'bah. Jadi seorang wanita tanya kepada Ibnu Abbas karena dia sudah nazar akan menyembelih putranya di hadapan Ka'bah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas fa'amaraha bidzabhi mi'atin minal ibil. Beliau menyuruh perempuan itu untuk menyembelih 100 onta. Dan beliau menyebutkan tentang kisahnya Abdul Muthalib atas nazar yang dia lakukan. Tanya kepada Abdullah bin Umar, ya, sama Sayyidina Abdullah bin Abbas disuruh nyembelih 100 onta. Tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, dijawab, innallaha amara bil wafa bin nazar. Allah itu memerintahkan untuk menunaikan nazar. Faqala lahu fa anhar ibni, kalau gitu aku sembelih ini putraku. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya tugas orang yang nazar ya menunaikan nazar. Berarti tak boleh ya. Itu ibunya. Katanya Ibnu Umar, qad nahakumullah an taqtulu anfusakum. Allah itu melarang untuk membunuh jiwa kalian. Membunuh itu dilarang. Nah, terus ya apa? Falam yazidha Abdullah bin Umar. Enggak kasih jawaban apapun. Wis. Jadi jawabannya Sayyidina Abdullah bin Umar ngambang kepada perempuan tersebut. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau nyuruh untuk nyembelih 100 onta sebagai ganti daripada nazarnya. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar harus menunaikan nazar, tapi tidak dikasih kejelasan apa nazar yang harus dilakukan. Sedangkan membunuh nggak boleh. Apa tugasnya, apa, nggak ada kejelasan. Nah, akhirnya sampai cerita tersebut kepada Marwan. Marwan mengatakan, ma'ara Ibnu Umar wala Ibnu Abbas ashab al-fudyah. Aku tidak melihat Ibn Umar dan Ibn Abbas ini telah tepat dalam memberikan fatwa. Innahu la nadzra fi ma'siyatillah, bahwa tidak ada nazar, tidak sah nazar itu kalau bentuknya maksiat kepada Allah. Nazar, saya nazar saya akan membunuh fulan, enggak sah. Nazarnya itu tidak sah. Nazar itu hanya di dalam ta'ah, di dalam ketaatan, ya, dalam sesuatu yang sunnah itu nazar. Yang wajib aja nggak bisa dinazari, apalagi yang maksiat. Wajib lo nggak bisa dinazari. Saya nazar sholat duhur nanti, nggak bisa, nggak sah nazarnya. Apalagi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma amara al-mar'ata an tastaghfirullah. Kemudian Marwan memerintahkan perempuan itu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'mal
dan beramal mastata'at minal khair, melakukan amal perbuatan yang dia mampu untuk dia lakukan. Fasurran nas bidzalik, kemudian orang-orang senang dengan jawaban Marwan. Wa ajabahum qaulu Marwan, mereka puas kagum dengan jawaban dari Marwan. Wara'au, dan mereka sepakat melihat annahu qad ashabal futyah, bahwa Marwan tepat dalam memberikan fatwa. Falam yazalu yuftun alla nadra fi ma'siyatin, sehingga mereka semuanya selalu memberikan fatwa bahwa tidak boleh nazar, tidak sah nazar di dalam perbuatan maksiat. Nah, ini syariat Islam. Jadi syariat Islam nazar dalam maksiat itu nggak boleh. Cuman secara apa namanya, dari garis cerita tersebut bahwa penyebab Sayyidina Abdullah, ayah baginda Nabi SAW itu akan disembelih adalah nazar daripada Sayyidina Abdul Muttalib, ya, Sayyidina Abdul Muttalib. Dan di situ menjelaskan bahwa orang Arab yang betul-betul memiliki sifat sejati, itu mereka ketika sudah berjanji nggak akan melepas kecuali betul-betul ada alasan kuat yang boleh melepasnya. Selama tidak ada alasan kuat, mereka tidak akan melepas janjinya selama-lamanya. Nah, karena itu Sayyidina Abdul Muttalib nggak melepas gampang, batalkan nazar, enggak. Sesuai janjinya ya akan dia lakukan. Ya, tahu kalau akan dilarang, sehingga nggak ngomong kepada orang kafir Quraisy. Mereka ketika tahu baru mereka melarang. Nah, karena itu janji itu suatu yang harus kita usahakan. Cuman jangan mudah mengobrol janji. Jangan mudah mengobrol janji, karena al-wa'du dain. Janji itu adalah utang. Nazar itu bentuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang mengutarakan janji kalau kita nggak mampu melakukan. Bahkan kata-kata insya Allah, kalau kita sudah niat tidak akan melakukannya, itu perbuatan dosa besar. Sudah bohong atas nama Allah lagi. Wis ero gak iso melok, insya Allah aku teko. Nggak ada usaha untuk ikut, nggak ada keinginan untuk ikut. Dia mengucapkan insya Allah. Loh, jangan bawa nama Allah. Kamu ngomong ya aku melok, ngono tok wis dosa gede, padahal wis gak melok. Apalagi dengan membawa nama Allah Subhanahu wa taala, tambah parah. Karena itu jangan sampai hal demikian terjadi. Alhasil dengan ini kita tahu bahwa Rasulullah adalah Ibnu Dzabihain, putra dari dua orang yang akan disembelih. Ya enggak sampai disembelih, akan disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Hadratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.